Halo semuanya, dalam video ini saya akan menjelaskan manajemen sistem informasi, yaitu tentang bagaimana teknologi informasi dikelola secara strategis untuk mendukung bisnis, bukan hanya sekedar alat bantu, melainkan bagian dari fondasi pertumbuhan dan inovasi organisasi. Yang pertama itu, kita harus paham dulu apa itu manajemen sistem informasi. Jadi, manajemen sistem informasi atau sering disebut AS manajemen bukan sekedar membahas soal perangkat keras dan perangkat lunak. Ini adalah proses menyeluruh yang mencakup bagaimana sebuah organisasi merancang, menerapkan dan mengelola sistem informasi untuk mendukung strategi bisnisnya. Mulai dari pengambilan keputusan, perancangan investasi, hingga struktur organisasi dan implementasi teknologi. Semua bagian ini saling terhubung. Jika dikelola dengan tepat, sistem informasi bisa menjadi fondasi utama bagi inovasi dan keunggulan kompetitif. Selanjutnya, agar sistem informasi bisa memberikan nilai nyata, organisasi perlu melakukan investasi di bidang TI. Investasi ini mencakup pembelian teknologi, pengembangan sistem, hingga pelatihan sumber daya manusia. Tentu saja investasi harus tepat sasaran, harus mendukung produktivitas, membuka peluang baru, dan mengurangi risiko bisnis. Investasi yang bijak itu mampu memberikan manfaat nyata baik dalam bentuk efisiensi biaya maupun peningkatan inovasi dan layanan pelanggan. Dalam konteks investasi tersebut, penting bagi kita untuk memahami keseimbangan antara biaya dan manfaat. Biaya sistem informasi bisa berupa hal-hal berwujud seperti perangkat keras, jaringan, atau pelatihan. Namun, ada juga biaya tidak berwujud seperti dampak perubahan pada proses kerja. Di sisi lain, manfaat sistem informasi seringkali juga tidak tampak langsung, seperti peningkatan kualitas layanan, kemudahan kolaborasi tim, atau keputusan yang lebih cepat dan akurat. Inilah mengapa organisasi perlu menimbang keduanya secara cermat, agar sistem informasi yang dibangun benar-benar memberikan nilai jangka panjang. Selanjutnya, terdapat dua pendekatan dasar dalam menentukan lokasi fungsi sistem informasi dalam sebuah organisasi yang beroperasi di lebih dari satu lokasi. Pendekatan tersebut adalah sentralisasi, yaitu semua layanan SI di satu kantor, biasanya di kantor pusat, dan desentralisasi. Tidak umum bagi sebuah perusahaan untuk memilih hanya satu pendekatan. Biasanya pendekatan akan bervariasi tergantung pada jenis layanan. Di tengah kompleksitas teknologi yang semakin berkembang, banyak organisasi memilih outsourcing sebagai solusi. Artinya, sebagian fungsi TI seperti helpdesk, pengembangan sistem, atau manajemen jaringan diserahkan kepada pihak ketiga. Keuntungannya jelas, yaitu biaya lebih rendah, kualitas lebih terjaga, dan perusahaan bisa fokus pada kegiatan utamanya. Tapi tentu saja ada risiko seperti hilangnya kendali internal dan potensi biaya tersembunyi. Karena itu, keputusan outsourcing harus didasarkan pada evaluasi matang dan pengolahan kontrak yang cermat. Supaya semua fungsi teknologi informasi ini berjalan dengan terarah, dibutuhkan tata kelola TI yang baik. Tujuannya adalah untuk menyelaraskan TI dengan tujuan bisnis. COVID membantu organisasi dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi sistem informasi agar tetap efektif, efisien, aman, dan sesuai dengan strategi bisnis. Dengan kerangka ini, kita tidak hanya fokus pada teknologi, tetapi juga pada proses dan tanggung jawab yang terukur. Shepard dan Ward kemudian memperkenalkan teori berbasis sumber daya atau Resource Based Theory, atau RBT, yang menjelaskan bagaimana organisasi bisa membangun kapabilitas ISIT yang unggul. Ada 3 elemen utama. Yang pertama itu research atau sumber daya, meliputi informasi, sistem, teknologi, dan keterampilan SDM baik internal maupun vendor. Yang kedua, ada kompetensis atau kompetensi, yang muncul dari kombinasi sumber daya untuk menciptakan kemampuan spesifik dalam merespon perubahan atau mengambil peluang. Serta yang ketiga itu adalah kapabilitas atau kemampuan, yaitu penerapan strategis dari kompetensi untuk mencapai tujuan organisasi. Kapabilitas bisa menjadi enabler atau inhibitor. Salah satu aspek penting dari pengelolaan teknologi informasi adalah infrastruktur yang fleksibel. Lebih dari setengah anggaran TI biasanya dialokasikan untuk membangun dan memelihara infrastruktur seperti jaringan, server, dan sistem aplikasi.
Namun nilai sesungguhnya bukan pada besar anggaran, melainkan pada seberapa fleksibel sistem tersebut untuk beradaptasi dengan perubahan. Fleksibilitas ini memungkinkan organisasi merespon kebutuhan pasar dengan cepat, sekaligus tetap kompetitif dalam lingkungan bisnis yang terus berubah. Dari seluruh pembahasan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa manajemen sistem informasi bukan urusan teknis semata. Ia adalah bagian integral dan strategi organisasi untuk menjadi lebih adaptif, efisien, dan unggul dalam persaingan. Dengan investasi yang tepat, tata kelola yang kuat, dan kapabilitas internal yang mendukung, sistem informasi bisa menjadi kekuatan nyata yang mendorong kesuksesan jangka panjang. Terima kasih telah menyimak video ini, semoga materi ini bermanfaat.